Baik teman-teman sekalian, kali ini kita memasuki di konten edukasi yang membahas sosiologi pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Diri Anda sayang, jadi tamu undangan. Sudah. Nah, ini konten edukasi, bukan mengutarakan isi hati. Fokus. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NIM 2521010400082. Nah, di sini saya akan membahas apa sih sosiologi pendidikan itu? Penasaran? Simak video ini sampai habis. Nah, materi kita kali ini memiliki beberapa poin, yaitu pengertian dari sosiologi pendidikan, tujuan, ruang lingkup, beserta manfaat dari sosiologi pendidikan. Nah, untuk sosiologi pendidikan memiliki dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari kata Yunani, yaitu sosius dan logis. Sosius yakni teman, logis yakni ilmu. Nah, secara harfiah, sosiologi itu dapat dimaknai adalah cabang studi yang ilmu tentang pertemanan, interaksi sosial, yang mana kita itu membutuhkan seseorang dan seseorang membutuhkan kita berdasarkan kesamaan minat, karakteristik, atau status. Nah, pertemanan dianggap sebagai hubungan sukarela yang melibatkan dukungan emosional dan perilaku kerjasama. Dan adapun poin-poin penting dalam kajian sosiologi pertemanan, definisi dan fungsi pertemanan bukan hanya hubungan personal, tetapi juga mekanisme sosial untuk bertahan hidup dan mendapatkan dukungan sosial. 2. Pembentukan kelompok atau circle. Dalam sosiologi remaja, circle terbentuk karena kesamaan karakteristik, usia, jenis kelamin, dan status sosial, dan seringkali melibatkan 4 hingga 12 individu. Solidaritas sebaya. Teman sebaya menjadi kelompok referensi penting untuk berbagi nilai, perilaku, dan solidaritas. Karakteristik hubungan pertemanan yang sehat melibatkan komunikasi yang jujur pasti, saling menghormati batas, dan waktu berkualitas bersama. Solidaritas dan ikatan persahabatan memperkuat jaringan sosial, bahkan membantu menjembatani perbedaan ras atau latar belakang sosial dalam masyarakat. Nah, dan bila mana seseorang tidak memahami ilmu sosiologi tentang pertemanan itu, maka pertemanannya mungkin salah atau negatif, dan bisa juga sedikit mempunyai teman karena kurang paham terhadap ilmu tentang sosiologi. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kita itu makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, untuk pendidikan sendiri, menurut Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal bapaknya pendidikan, adalah tuntunan di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, baik jasmani maupun rohani, sehingga mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, seandainya pendidikan itu tidak ada, otomatis manusia ini tidak akan hidup selayaknya manusia. Nah, beliau juga menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak dan harus memperhatikan dari segi kebutuhannya, minat, beserta bakat dari anak tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektualnya, tetapi juga pada aspek moral, spiritual, dan sosial. Nah, Ki Hajar Dewantara juga memiliki konsep tripusatnya pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Nah, pendidikan anak tidak hanya tergantung pada proses pembelajaran di sekolah, tetapi mereka juga membutuhkan yang namanya dukungan emosional, akademis, dan sosial yang diberikan oleh orang tua terhadap anak di lingkungan rumah atau keluarga. Nah, hasil penelitian menunjukkan keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak memiliki dampak positif terhadap perkembangan akademis, sosial, serta karakter yang baik terhadap anak. Dan bila anak tersebut sudah tidak merasa memiliki dukungan itu, seperti halnya anak jalanan yang kita kenal, anak pang-pangan ya. Nah, itu mayoritas bukan karena keluarganya kurang mampu, melainkan rusaknya mental anak yang dimulai dari keluarga, seperti adanya sebuah perceraian gitu. Kan ada itu di sebuah lagu dari Malaysia kalau nggak salah ya. Perceraian di ujung kehancuran. Takkan ada lagi ruang harapan. Bagaikan Nah, ini adalah bukti bahwasannya keluarga adalah salah satu tripusatnya pendidikan yang sangat penting terhadap pertumbuhannya anak, yang mana dia sangat membutuhkan dukungan emosional seperti kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga. Dan untuk memenuhi semua itu bisa melalui makan bersama di meja makan, sholat berjamaah di rumah, dan bisa mengerti dan menjaga satu sama lain, dan bisa menjadi tempat untuk saling bertukar cerita dan tidak membiarkan anak kekurangan kasih sayang. Dan buat rumah kecil itu sendiri yang di dalamnya tidak ada suara keras, benda pecah, piring terbang, tangisan, bahkan air mata. Dan bila pendekatan itu tidak bisa diterapkan, sehingga anak itu tidak dapat merasakan yang namanya kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dari keluarga, sehingga itu dapat membuat anak itu depresi gitu, bahasa gaulnya depresi gitu. Sampai ada lagu kan ya yang berjudul Diary Depresiku gitu kalau nggak salah. Begadang jangan begadang gitu apa ya, mana ada. Dan kami mulai kelaparan, hidup di jalanan. Itu udah pokoknya dah. Nah, masyarakat sebagai tempat pendidikan di sekolah bukan hanya menyesuaikan diri dengan masyarakat, akan tetapi masyarakat dijadikan sumber yang luas bagi pengalaman belajar. Nah, pada intinya antara pendidikan di sekolah, keluarga, masyarakat terdapat saling berkaitan. Di satu sisi, karena pendidikan adalah bagian dari kehidupan yang dituntut mampu mengikuti perkembangan di dalamnya. adapun manfaat dari sosiologi pendidikan, pada intinya sosiologi pendidikan itu memberikan manfaat terhadap pendidik maupun peserta didik yang menganalisis hubungan di antara manusia yang ada di sekolah
dan juga struktur masyarakat, serta hal-hal seperti pada pencapaian tujuan pendidikan, strategi pembelajaran, kurikulum dan sarana prasarana. Sosiologi pendidikan juga memberikan manfaat untuk dapat menganalisis hubungan manusia yang ada di dalam keluarga, agama, politik, perusahaan, beserta masyarakat dan juga sistem hubungan sosial yang lain. Dan gue kasih tahu rahasianya hidup ini ya. Dengan uang lu bisa bikin bahagia orang sekitar lu. Walaupun diri lu gak bahagia gak apa-apa, tapi dengan uang tuh lu bisa bahagiain orang sekitar lu. Dan menurut gue itu adalah arti dari hidup ya. Untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga lu ya. Orang tua lu bisa bahagia, mungkin lu gak bahagia. Karena gue bilang selalu kan, di setiap keluarga tuh selalu satu orang yang mungkin dia lebih gak bahagia dibanding yang lain, tapi semuanya jadi bahagia karena dia. Jadilah orang yang seperti ini. Itulah artinya jadi manusia sejati dan kehidupan masyarakat. Ilmu ini mengkaji bagaimana proses pendidikan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta interaksi antara individu dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sosiologi pendidikan memiliki tujuan untuk memahami proses sosialisasi peserta didik, menganalisis peran pendidikan dalam perkembangan dan perubahan sosial, serta membantu menentukan arah dan tujuan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kajian ini, para pendidik dapat memahami bagaimana faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Pendidikan selain sebagai penyedia sumber daya manusia terdidik yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga pencetak tenaga kerja, tempat melahirkan para ilmuwan, serta menciptakan agen perubahan sosial. Pendidikan langsung melalui interaksi sosial. Interaksi dimulai dari lingkup keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, sosiologi memiliki peran yang sangat penting dalam dalam dunia pendidikan karena dapat membantu para pendidik memahami kondisi sosial peserta didik dan masyarakat. Melalui pemahaman tersebut, proses pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya perubahan sosial yang positif di masyarakat. Oleh karena itu, kita Gen Z sebagai agen perubahan yang dikenal generasi emas pada tahun 2045 yang akan datang, jangan hanya sekedar memahami sebuah ilmu, melainkan mampu mempraktekkan dari ilmu tersebut. Karena saya meminjam apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bila kaum muda atau pelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Manusia-manusia terdidik harus setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya punya cukup martabat dan kesadaran sosial untuk memberikan kontribusi balik kepada masyarakat setelah sedemikian banyak yang masyarakat berikan ke kita semua. Akhir kata, profisiat untuk teman-teman semua. Hiduplah, bersenang-senanglah, dan bekerjalah. Terima kasih. Saya Ferry Irwandi, inisiator Malaka Project. Salam Masyarakat Baru. baik, sekian konten edukasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah naruh rasa. Maaf jika ada kekurangan karena yang berlebihan sifatnya setan. Sampai jumpa di lain hari dengan orang yang sama dan nuansa hati yang berbeda. Kecepot gula merah, berdesalah otak belopot, artinya nuansa spora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.